Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Sri Prihati, guru matematika SMA Negeri 1 Lasem. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik semuanya ya. Sehat semua, bahagia dan selalu bersemangat. Untuk video pembelajaran pada kali ini, nanti kita akan membahas tentang median, kuartil, desil dan persentil, data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan median. Yang kedua, siswa dapat menentukan kuartil. Yang ketiga, siswa dapat menentukan desil. Yang keempat, siswa dapat menentukan persentil. Apa itu median? Median data tunggal yang dilambangkan dengan ME, definisinya adalah bahwa median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misalnya, diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn dengan X1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan X3 dan seterusnya sampai kurang dari sama dengan Xn, maka untuk menentukan nilai median dapat digunakan dua rumus, yaitu yang pertama, jika N-nya ganjil, maka median itu adalah sama dengan data urutan ke N plus 1 per 2. Data urutan ke kita tulis X-nya ya, X ke gitu. N-nya adalah banyaknya data, ditambah 2 ditambah 1 dibagi 2. Rumus ini dipakai apabila nanti banyaknya data itu adalah besar ya, atau banyak. Kalau banyaknya data sedikit, kita bisa akan lebih mudah menggunakan cara manual. Kemudian untuk N-nya yang genap, maka median sama dengan setengah dari data urutan ke N per 2 dibagi dengan data urutan ke N per 2 ditambah 1. Jadi data dibagi 2 ya, kalau genap berarti kan dibagi 2. Nah, nanti sebelah kiri dan sebelah kanan, nah mediannya adalah di antara itu, tengah-tengah itu. Jadi tengah-tengahnya yang kiri ditambah dengan tengah-tengahnya yang kanan, berarti tambah 1 dibagi 2. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti contoh soalnya berikut. Contoh 1. Tentukan median dari data berikut. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, yang A, N-nya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. N-nya 9 berarti ganjil ya. Kita gunakan rumus yang pertama. Kita urutkan dulu datanya dari yang kecil ke besar, 22, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 12 ya. Sebetulnya kalau kita menggunakan cara manual gampang ya. Ini ada 9 berarti kita bagi 2. Ini tengah-tengahnya, ini 4 data, di kanan 4 data, tengah-tengahnya inilah yang namanya median. Jadi sudah ketemu mediannya adalah sama dengan 4. Bagaimana kalau kita gunakan rumus ini? Bahwa median adalah data urutan ke atau X ke, N-nya ada 9
ya, ditambah 1 itu 10, dibagi 2 berarti data urutan kelima. Cara mencari data urutan kelima bagaimana? Kita urutkan ya. Ini urutan ke-1, urutan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, data urutan kelima adalah sama dengan 4. Jadi median data ini adalah sama dengan 4. Kemudian untuk yang B, ini banyaknya data ada 10, berarti genap ya. Kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar adalah sebagai berikut. Dari data ini kita urutkan dari kecil ke besar. Ini juga bisa kita gunakan atau kita cari cara manualnya. Kalau datanya 10 berarti dibagi 5, dibagi 2, masing-masing kan 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, di sini 5 ya. Kemudian yang kanan juga 5. Nah, tengah-tengahnya di sini. Nah, berarti nanti medianya adalah antara 6 dan 7, berarti setengah dari 6 ditambah 7, yaitu 6 setengah. Kalau pakai rumus bagaimana? Pakai rumus ini ya. Medianya adalah setengah dari data urutan ke tengah-tengahnya, yaitu 10 ini dibagi 2, ditambah dengan setelah itu data urutan ke setelah 10 dibagi 2 kan ditambah 1 gitu ya. Nah, datanya nambah 1 langkah ya. Jadi sama dengan setengah dari data urutan ke 10 bagi 2 adalah 5, ditambah data urutan ke setelah 5 pasti 6 ya, ditambah 1 ini ya. Jadi kita hitung data urutan ke-5 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Data urutan ke-5 adalah 6. Lalu data urutan ke-6 berarti setelah 5 ini adalah data urutan ke-6 yaitu 7, yaitu adalah 6 setengah setelah dikalikan setengah. Nah, ini saya tunjukkan yang dengan rumusnya. Kalau dengan manualnya nanti bisa kalian tulis sendiri ya. Nanti kita bahas lagi di kuartil itu dengan manual ya. Jadi demikian untuk menentukan median data tunggal, sangat mudah sekali. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Median data tunggal yang berfrekuensi. Tadi adalah data tunggal saja. Kalau ini data tunggal namun ada frekuensinya atau berbobot. Contoh soalnya demikian. Nah, ini adalah ada frekuensinya. Nah, untuk menentukan mediannya, ini data sudah urut ya, ini nilainya, ini X-nya, ini sudah urut dari kecil ke besar sudah urut ya. Dan frekuensinya ini. Nah, untuk menentukan urutan-urutan, kita cari frekuensi kumulatif kurang dari. Kemarin sebelumnya sudah kita pelajari tentang frekuensi kumulatif di pertemuan pertama. Jadi F-nya ditambah-tambah ya. Yang pertama di sini adalah 2, ditambah 5 adalah 7, ditambah 8, 15, ditambah 10, 25, ditambah 4, 29, ditambah 1 adalah 30. Jadi ini banyaknya data ada 30 ya. Nah, kemudian kita akan cari mediannya. Nah, secara manual kan bisa kita bayangkan ya, bahwa 30 dibagi 12 gitu ya. Nah, sebelah kiri adalah ada 15 data, yaitu urutan ke-1 sampai 15. Sebelah kanan adalah urutan ke-16 sampai 30. Berarti tengah-tengahnya kan data antara data urutan ke-15 dan data urutan ke-16 dijumlahkan dibagi 2. Itu kalau manual. Boleh nanti menggunakan manual ya. Ini kalau pakai rumus ya. ME karena ini ganjil berarti adalah sama dengan setengah dari data urutan ke, nah setengahnya dari 30 adalah 15 ditambah setelah 15 adalah urutan ke-16. Nah, urutan ke-15 kalau di sini, nah ini kan dari sini sampai sini itu urutan ke-1, 2. Urutan ke-1, 2 itu 5. X-nya 5. Urutan ke di sini itu namanya berarti setelah 2, 3 sampai 7 itu 6. Di sini berarti urutan ke 8
11 itu 7. Di sini urutan ke 16 sampai 25 adalah 8. Di sini urutan ke 26 sampai 29 yaitu 9. Di sini urutan ke 30 yaitu 10. Nah, kita diminta untuk mencari urutan ke 15. Ke 15 berarti di sini yaitu X-nya adalah 7. Lalu data urutan ke-16. Ke-16-nya berarti di sini yaitu 8. 7 tambah 8 adalah 15, dikalikan setengah adalah 7,5. Sama seperti ketika kita cari manual tadi ya, yaitu dibagi 2, urutan ke-15 ditambah urutan ke-16 dibagi 2. Ya, gitu. Lalu contoh yang ketiga, tentukan median dari data berikut. Nah, di sini adalah data tunggal berfrekuensi. Nah, sama caranya seperti tadi, kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini saya bedakan kalau ini tadi N-nya genap, yang ini adalah N-nya ganjil yaitu 31 ya. Kalau kita bagi secara manual berarti ya yang kiri data urutan ke 1 sampai 15, lalu yang tengah-tengah adalah data urutan ke 16 ya. Yang kanan adalah urutan ke 17 sampai 31. Berarti tengah-tengahnya urutan ke berapa datanya? Urutan ke 16 ya. Nah, berapa urutan ke 16? Nah, sudah kelihatan ya. Nah, kalau pakai rumus bagaimana? Nah, pakai rumus ini tadi ya, yang tadi sebelumnya, bahwa medianya adalah terletak di data urutan ke-16. Cara mencarinya bagaimana? Ini 15 berarti 16 di sini. Nah, berarti X-nya berapa? 8. Jadi median untuk data yang ini adalah hasilnya sama dengan 8. Bagaimana? Paham ya? Mudah kan ya? Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang kuartil. Ini tipe ya, harusnya bukan ME tapi KI. Kuartil itu KI ya. Kuartil data tunggal KI. Kuartil definisinya adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyaknya setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kuart itu kan 4 ya. Kalau tadi medium itu setengahnya, itu tengah-tengah dibagi 2 ya. Kalau pada kuartil data dibagi menjadi 4 bagian. Datanya harus diurutkan dulu ya. Nah, terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama dilambangkan Q1, lalu kuartil tengah atau kuartil kedua atau namanya ini sama dengan median dilambangkan Q2. Jadi Q2, kuartil kedua itu sama dengan median. Kemudian kuartil atas atau kuartil ketiga dilambangkan dengan Q3 ya. Contoh soalnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Jangan lupa datanya diurutkan. Ini N-nya ada 10. Datanya diurutkan dari kecil ke besar adalah sebagai berikut ya. N-nya 10 kalau kita bagi secara manual. Yang sebelah ini ya, kita bagi secara manual. Ini mediannya dulu, untuk mencari median kita bagi secara manual. Nah, berarti di sini 5, yang kanan 5. Nah, mediannya adalah di tengah-tengah ini. Mediannya berapa? 6,5 secara sudah kelihatan ya. Nah, ini adalah median itu sama dengan Q2. Nah, untuk mencari Q1 yang sebelah kiri kita bagi lagi 2. Nah, ini ada 5 data, tengah-tengahnya yang mana? Adalah yang ketiga ini ya, urutan yang ketiga yaitu 3. Ini adalah disebut dengan kuartil bawah atau kuartil pertama. Untuk yang kanan juga ada 5 data kan ya, sama. Nah, urutannya adalah yang tengah-tengah dan ini yaitu 8. Itu adalah Q3-nya.
Jadi Q1 nya adalah, atau kuartil bawahnya adalah 3, kuartil tengahnya atau mediannya adalah sama dengan 6,5, kuartil ketiga atau kuartil atasnya adalah 8. Mudah kan ya? Oke. Yang B. Yang B datanya ada 9. Kita urutkan dulu dari kecil ke besar ya. Ada 9, kita bagi 2, berarti yang kiri 4, yang kanan 4. Nah, tengah-tengahnya di sini. Nah, kelihatan kan ya? 4 ya. Ini sebagai apanya? Yaitu sebagai mediannya atau kuartil kedua. Kemudian setelah itu yang sebelah kiri kita bagi, kita cari tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya adalah di sini ya. Antara 2 dan 3. Ini namanya adalah Q1. Yang kanan juga begitu, kita cari tengah-tengahnya antara 7 dan 8, yaitu kita beri nama Q3. Berarti kita bisa jawab bahwa kuartil pertamanya adalah ini, 2 ditambah 3 dikalikan setengah, yaitu 2,5. Kuartil keduanya adalah 4, kuartil ketiga adalah 7 ditambah 8 dibagi 2 atau dikalikan setengah, sama dengan 7,5. Demikian untuk mencari kuartil data tunggal yang harusnya lambangnya adalah KI ya, ini tipe ya. Di sini Q, ini belum saya betulkan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang desil data tunggal atau DI. Definisinya desil, nah desil itu dasa ya. Kalau tadi median dibagi 2, kuartil dibagi 4, nah desil ini nanti datanya dibagi menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan dari kecil yang ke besar ya. Jadi sama definisinya, hanya desil itu 10, itu dibagi 10. Rumusnya adalah untuk data tunggal, desilnya adalah data urutan ke I n+1/10 dibagi 10 ya. Contoh soalnya demikian. Diketahui data ini ya, kita diminta untuk menentukan D3, berarti desil ketiga, dan D6 ya. Desil itu nanti ada I-nya 1, 2, 3, sampai 9 ya, karena dibagi 10 seperti tadi pada kuartil itu I-nya 1, 2, 3 ya. Kalau pada desil berarti I-nya 1, 2, sampai 9. Nah, ini untuk mencari D3, nah datanya kita urutkan dulu dari kecil ke besar. N-nya ada 15 ya. Nah, menggunakan rumus ini kita akan mencari D3. Berarti data urutan atau X ke I-nya diganti 3 ya. N-nya diganti 15 ditambah 1 dibagi 10. 15 tambah 1, 16, kali 3, 48 dibagi 10. Nah, adalah D3 adalah data urutan ke 4,8. Cara mencarinya bagaimana? Nah, demikian. Berarti data urutan ke 4,8 berarti antara 4 dan 5 ya. Caranya adalah sama dengan X data urutan ke 4 ditambah ini sisanya adalah 0,8 dikalikan, setelah 4 kan 5 urutannya, data ke 5, data urutan ke 5 dikurangi dengan data urutan ke 4 ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau di sini 4,8 ya di sini X4, misalnya ini 0,8, setelah 4 adalah X5 dikurangi X4 tadi. Nah, sekarang kita cari X4. Kita urutkan 1, 2, 3, 4. X4 nya adalah 6 ditambah 0,8 ini. X5 nya tadi nih 1, 2, 3, 4, 5. X5 nya juga 6 ya. 6 dikurangi 6, 0, jadi dikalikan 0,8 juga 0. 6 ditambah 0 adalah 6. Jadi D3 nya atau desil ketiganya adalah 6.
Selanjutnya untuk menentukan desil ke-6 ya, caranya sama, I-nya kita ganti 6 yang tadi ya. Jadi data urutan atau X ke-6 dikalikan 15 tambah 1 dibagi 10 itu adalah 9,6 ya. Caranya seperti ini, berarti antara 9 dan 10. Maka desil ke-6 sama dengan X ke-9 ditambah sisanya ini adalah 0,6 dikalikan dengan setelah 9 adalah 10 dikurangi X9. X9 nya kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini 10 nya, berarti antara 7 dan 8 ya. Berarti X9 nya 7 ditambah 0,6 ini X10 nya adalah 8 dikurangi X9 nya adalah 7. 8 kurangi 7 adalah 1 dikalikan 0,6 0,6 ditambahkan 7 adalah 7,6. Nah ini adalah desil data tunggal. Bagaimana? Masih semangat ya? Semoga paham. Kemudian untuk mencari median dan kuartil ke data kelompok selanjutnya ya. Rumusnya untuk median dan kuartil data kelompok ini jadi satu, karena sejatinya bahwa median itu sama dengan Q2. Nah, QI sama dengan TB. QI itu adalah kuartil ke I, TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Cara menentukan letak kelas kuartil ke I adalah sama dengan data urutan ke I/4 karena ini kuartil ya, jadi I/4 dari N, dari banyaknya data, N banyaknya data ya. Kalau kuartil ke 1 ya I-nya diganti 1, kuartil 2 I-nya diganti 2, kuartil 3 I-nya diganti 3. Ini juga begitu ya. Nah kemudian N tadi banyaknya data, FK ini adalah sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartil tadi di sini urutannya. Kemudian F ini adalah frekuensi kelas kuartil ya. Kemudian P adalah panjang kelas ya, masih ingat cara menghitungnya ya. Kemudian I tentu karena ini kuartil berarti I-nya ada 1, 2, dan 3. Kalau I-nya 1 berarti namanya kuartil pertama, I-nya 2 kuartil kedua atau median, kalau I-nya 3 kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah selanjutnya untuk rumus desil data kelompok ini sama dengan rumusnya kuartil tadi, hanya di sini nanti dibagi 10 ya. Namanya kalau kuartil itu QI, kalau desil adalah DI ya. Ini sama, nanti letaknya, letak kelasnya adalah ini X atau data urutan ke IN/10 atau I/10 berkalikan N ya, dibagi 10. Kalau tadi pada kuartil dibagi 4 ya. Nah kemudian sama ya, ini desil ke I, tepi bawah ini juga namanya tepi bawah kelas DI. N itu juga banyaknya data sama ya, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. Kemudian ini adalah frekuensi kelas DI, kemudian ini adalah panjang kelas. Nah I-nya karena ini kuartil berarti dari 1 sampai 9. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah rumus untuk persentil data kelompok. Nah ini juga tipe ya, harusnya PI. PI sama dengan TB ditambah sama ya, hanya tadi dibagi 2 dan dibagi 4, sekarang dibagi 10. Oke ya. Nah letaknya juga begitu, tadi dibagi 2, dibagi 4, dibagi 10, sekarang dibagi 100. Nah nama-namanya masih sama, hanya PI saja ya. Kita ke contoh soalnya. Nah untuk menentukan median data kelompok, misalnya diketahui datanya kelompoknya adalah ini ya, ini kelas ke-1-nya ini, kelas kedua sampai seterusnya. Nah mediannya berapa? Karena ini adalah tentu
mencari frekuensi kumulatif, masih ingat ya? Tadi seperti tadi, ini ditambah-tambahkan F-nya. Ini 1 ditambah 4 adalah 5, ditambah 8 13, ditambah 14 27, ditambah 10 37, ditambah 3 40, begitu ya. Nah, ini adalah untuk menentukan median kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, letak kelas mediannya tadi rumusnya adalah dx ke, karena ini median ya, berarti NI-nya 2 ya, I-nya 2 per 4 yaitu setengahnya dari semua banyaknya data, yaitu setengah dari 40 data gitu ya. Berarti X ke 20. Oke ya, X ke 20. Selanjutnya, nah kita tandai X ke 20, kita lihat FK-nya yang 20. Berarti di sini kan mulai 14 sampai 27 ya. Berarti di sini adalah letak kelas mediannya. Nah, berarti kita tandai di sini. Ini adalah kelas mediannya terletak di kelas keempat, yaitu dari 70 sampai 79. Ini nanti yang menentukan TB-nya, FK-nya, dan F-nya gitu ya. Oke, selanjutnya ini letaknya tadi di kelas 20, kelas urutan ke-20 di sini. Rumusnya kuartil atau median, berarti I-nya 2, Q2 nanti ya adalah seperti ini. Karena kita sudah tahu kelasnya, berarti kita bisa menentukan TB-nya atau tepi bawah, yaitu di sini 69,5. Nah, ini IN per 4-nya atau I per 4-nya sama dengan ini, tidak usah dicari lagi ya. Jadi ini sama dengan 20. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya ini ya. Frekuensi kumulatif sebelum ini adalah sama dengan ini, yaitu 13. Di sini 13. Lalu F adalah frekuensi kelas median. Jadi di sini F-nya ya, yaitu 14. P adalah panjang kelas ya, dari 40 sampai 49 itu adalah 10. Jadi kita hitung lagi 9,5, 20 dikurangi 13 adalah 7, dibagi 14 berarti setengah kali 10 adalah 5, ditambahkan dengan 69,5 adalah sama dengan 74,5. Jadi median pada data ini adalah ketemunya 74,5. Bagaimana untuk mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya? Mari kita lanjutkan videonya ya. Oke, ini kita akan mencari kuartil bawah. Kuartil bawah itu sama dengan Q1 ya. Masih sama tadi datanya ini ya, lalu FK. Nah, selanjutnya jangan lupa pertama kuncinya adalah menentukan letak kelas. Kalau tadi letak kelas median, sekarang letak kelas kuartil pertama, yaitu di X ke, nah berarti I-nya diganti 1. Kalau tadi median I-nya diganti 2. Sekarang 1/4 ya, 1/4 kali N-nya kali 40, berarti data urutan ke-10. Di mana letaknya kelasnya? Nah, di sini kan mulai 6 sampai 13. Jadi data urutan ke-10 adalah letaknya di sini. Nah, kita tandai di sini yang berwarna kuning, ini adalah kelasnya di sini. Berarti nanti TB-nya ini ada ya, kemudian FK-nya adalah ini, F-nya adalah ini. Oke, kita masukkan ke rumus ya. Q1 ya. TB-nya adalah 59,5. Seperempat N-nya yaitu tadi ketemu 10. FK-nya adalah ini 5. F-nya adalah sama dengan ini 8 ya. P-nya 10. Jadi caranya sama ya seperti tadi median gitu ya. Lalu 10 dikurangi 5 adalah 5.
dibagi 8 kalikan 10 adalah sama dengan 6,25 ditambah 59,5 adalah 65,75. Jadi kuartil pada data ini adalah sama dengan 65, kuartil bawah ya, atau Q1-nya adalah 65,75 di sini ya, di sekitar ini. Ya, kalau tadi dia di sini, mediannya di sini. Oke, bagaimana untuk kuartil ketiga? Caranya masih sama seperti kuartil ke-1 ya. Oke, supaya lancar kita cari kuartil ketiganya. Nah, letak datanya, letak kelasnya ya, letak kelas kuartil ketiga berarti I-nya diganti 3. 3/4 dari 40 adalah 30. Nah, FK-nya lihat di sini, 30 itu letaknya di sini. Ya. Nah, berarti kelasnya ini dari 80 sampai 89 ya. Ini FK-nya, ini F-nya. Mari kita masukkan ke rumusnya. I-nya diganti 3 ya, berarti Q3. TB-nya ini 79,5 ya, kemudian 3/4-nya N adalah 30, lalu FK-nya adalah ini 27, F-nya adalah ini 10 ya, dikalikan P-nya 10. Tuh. Oke, ini bagi bisa ya, langsung dibagi. Ini 30 dikurangi 27 adalah 3 ya. Sehingga di sini 3 ditambahkan 79,5 adalah 82,5. Jadi kuartil ketiga atau kuartil atas dari data ini adalah sama dengan 82,5. Nah, terletak di sini. Gitu ya. Jadi ini adalah cara menentukan kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan kuartil ketiga. Oke, paham ya? Selanjutnya kita lanjut ke desil data kelompok. Datanya masih sama tadi. Ya, kita di sini akan mencari desil ke-6. Kita buat FK sama seperti tadi. Nah, kemudian selanjutnya selalu letak kelasnya, letak kelas desil ke-6 berarti X ke 6 dibagi 10 ya, kali 40 itu adalah 24. X ke 24 letaknya di sini. Nah, berarti ini kelasnya di sini ya. Nah, mudah kan ya? Nah, rumusnya sama, tinggal ganti D. Nah, berarti TB-nya adalah di sini 69,5 ditambah ini tadi ketemu 24 ya. FK-nya adalah ini di sebelumnya 13, F-nya adalah ini 14, P-nya sama 10. Selanjutnya 24 dikurangi 13 adalah 11, dibagi 14 dikalikan 10. Itu adalah sama dengan 7,86 ditambah 69,5. Itu hasilnya sama dengan 77,36. Jadi desil pada data ini ketemunya adalah 77,36, yaitu kelas di sini. Oke, jadi ini adalah cara menentukan desil data kelompok. Paham ya? Kita lanjut ya ke yang terakhir adalah persentil data kelompok. Datanya masih sama. Kita akan mencari persentil ke-80 atau P80 ya. Di sini masih sama frekuensi kumulatif yang tadi. Lalu selanjutnya jangan lupa letaknya. Letak persentil ke-80. Data urutan ke-80 bagi 100 ya. Kalau persentil dikalikan banyaknya data 40, yaitu 32. Data urutan ke-32, persentil 80 terletak di data urutan ke-32 di sini ya. Ini berarti kelasnya. Nah, caranya sama lagi kan, hanya ini di sini diganti P. Persentil ke-80 ya. Berarti TB-nya adalah ini 79,5. Lalu yang I per 100N-nya ketemu tadi 32.
FK-nya adalah sebelumnya 27, F-nya adalah di sini yaitu 10, P-nya adalah 10. Oke. 32 dikurangi 27 adalah 5 ya, sehingga ini nanti hasilnya adalah 5 ditambah 79,5 sama dengan 84,5. Jadi persentil data kelompok untuk data ini, persentil ke 80-nya adalah sama dengan 84,5. Oke, semoga paham ya. Oke, untuk soal latihannya nanti anak-anak bisa melanjutkan ini soal latihannya di sini supaya lebih terampil lagi dalam memahami tadi soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu bersemangat, jaga selalu kesehatan dan kekompakan. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.